Selama lebih dari 1.000 tahun, sebuah kota berdiri sebagai benteng terakhir dunia lama. Temboknya tak tertembus, lautnya dijaga rantai besi, banyak kerajaan mencoba dan gagal. Namun pada tahun 1453 seorang pemuda berusia 21 tahun membuktikan bahwa tidak ada kota yang terlalu kuat jika dipimpin oleh tekad dan strategi. Inilah kisah Sultan Mehmed II, Al-Fatih, dan penaklukan Konstantinopel yang mengubah arah sejarah dunia. Selama lebih dari 1.000 tahun, Konstantinopel berdiri sebagai salah satu kota terkuat di dunia. Terletak di persimpangan Asia dan Eropa, kota ini menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, dan peradaban. Konstantinopel bukan hanya ibu kota Kekaisaran Bizantium, ia adalah benteng terakhir Romawi Timur, dijaga oleh tembok Theodosius. Pertahanan berlapis yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditembus. Banyak kerajaan besar pernah mencoba menaklukkannya, bangsa Arab, Bulgaria, hingga pasukan salib, namun semuanya gagal. Kegagalan demi kegagalan itu membangun satu keyakinan di dunia, bahwa Konstantinopel adalah kota yang tidak dapat ditaklukkan. Namun, di sisi lain sejarah, terdapat sebuah nubuat yang terus hidup. Sebuah keyakinan bahwa suatu hari, kota ini pasti akan jatuh ke tangan seorang pemimpin besar. Nubuat inilah yang kelak menjadi bara kecil, yang menyalakan tekad seorang pemuda dari timur, seorang pemuda yang percaya bahwa sejarah tidak ditentukan oleh tembok, melainkan oleh keberanian dan strategi. Di timur Konstantinopel, jauh dari tembok-tembok kokoh Bizantium, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah arah sejarah. Sultan Mehmed II naik tahta Utsmaniyah di usia yang sangat muda, namun usianya tidak mencerminkan kapasitasnya. Sejak kecil, ia dididik secara ketat dalam ilmu agama, strategi militer, matematika, dan filsafat. Ia juga menguasai berbagai bahasa, termasuk Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Bagi Mehmed, Konstantinopel bukan sekadar kota, ia adalah tujuan, simbol, dan tantangan yang telah lama hidup dalam pikirannya. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa penaklukan kota tersebut bukanlah ambisi pribadi, melainkan amanah sejarah. Di balik ketenangannya, tersimpan tekad yang tidak tergoyahkan. Dan di usia ketika banyak pemimpin masih ragu, Mehmed telah mempersiapkan dirinya untuk sebuah misi besar, sebuah misi yang akan membuktikan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh visi dan keberanian. Konstantinopel bukanlah kota biasa, ia berdiri sebagai benteng terakhir Kekaisaran Bizantium, dilindungi oleh sistem pertahanan paling kuat pada masanya. Tembok Theodosius membentang panjang dengan 3 lapisan pertahanan, parit lebar, dinding luar, dan dinding utama yang menjulang tinggi. Selama berabad-abad, tembok ini berhasil menahan serangan dari berbagai kekuatan besar, pasukan dengan jumlah jauh lebih banyak, senjata yang beragam, dan ambisi yang sama menaklukkan kota ini. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Selain tembok darat, Konstantinopel juga dilindungi oleh laut. Di Teluk Tanduk Emas, Bizantium memasang rantai besi raksasa untuk menghalangi armada musuh. Dengan pertahanan darat dan laut yang nyaris sempurna, Konstantinopel dianggap sebagai kota yang tidak mungkin ditaklukkan. Bagi dunia, tembok-tembok ini adalah simbol keabadian. Namun bagi Sultan Mehmed II, tembok tersebut bukanlah akhir dari harapan, melainkan awal dari sebuah perhitungan, karena setiap benteng, sekuat apapun, selalu memiliki celah bagi mereka yang berani berpikir berbeda. Konstantinopel bukan kota biasa. Untuk menaklukkannya, dibutuhkan persiapan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sultan Mehmed II memulai dengan membangun kekuatan militer terbesar yang pernah dimiliki Kesultanan Utsmaniyah. Puluhan ribu pasukan dikumpulkan dari berbagai wilayah, namun persiapan terpenting bukan hanya jumlah prajurit, melainkan teknologi. Atas perintah Sultan, meriam raksasa dibangun, senjata yang mampu mengguncang tembok yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus. Di darat, pasukan dilatih tanpa henti. Di laut, armada dipersiapkan untuk mengepung kota dari segala arah. Mehmed II memahami satu hal penting, kota sekuat apapun akan runtuh bila diserang dengan strategi yang tepat. Dan persiapan itu perlahan mengubah keseimbangan sejarah. Pada musim semi tahun 1453, pasukan Utsmaniyah tiba di hadapan Konstantinopel. Kota itu kini benar-benar terkepung. Dari darat, ribuan prajurit mengepung tembok raksasa. Dari laut, armada Utsmaniyah menutup setiap jalur bantuan. Meriam mulai ditempatkan, dentumannya mengguncang tanah dan menggema ke seluruh kota. Namun Konstantinopel belum menyerah. Tembok tetap berdiri, dan para pembela kota bersiap mempertahankan benteng terakhir mereka. Pengepungan ini bukan sekadar pertempuran militer, ini adalah benturan dua peradaban besar.
Tembok Konstantinopel memang kokoh, armada Bizantium juga masih bertahan di tanduk emas, rantai besi raksasa menghalangi kapal Utsmaniyah memasuki pelabuhan, serangan langsung hampir mustahil dilakukan, namun Sultan Mehmed II tidak menyerah pada kebuntuan, ia memerintahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kapal-kapal perang ditarik melalui daratan. Di atas balok kayu dan jalan yang dilumuri minyak, puluhan kapal dipindahkan melewati perbukitan pada malam hari. Saat fajar menyingsing, armada Utsmaniyah telah berada di balik pertahanan Bizantium, sebuah strategi yang mengubah jalannya pengepungan dan sejarah selamanya. Hari demi hari, meriam Utsmaniyah terus menghantam tembok Konstantinopel. Batu-batu raksasa yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus, mulai retak dan runtuh. Para pembela kota berusaha memperbaiki kerusakan setiap malam, namun serangan tidak pernah berhenti. Ledakan demi ledakan mengguncang kota. Harapan Bizantium perlahan terkikis. Tembok itu belum sepenuhnya jatuh, namun untuk pertama kalinya dalam sejarah, Konstantinopel mulai kehilangan perlindungannya. Menjelang fajar, Sultan Mehmed II memerintahkan serangan terakhir. Gelombang demi gelombang pasukan Utsmaniyah maju tanpa henti. Dentuman meriam dan pekik perang memenuhi udara. Pertempuran berlangsung sengit di celah-celah tembok yang runtuh. Setiap meter diperebutkan dengan darah dan keberanian. Para pembela Konstantinopel bertahan sekuat tenaga. Namun jumlah dan tekanan terus meningkat. Di saat matahari terbit, nasib kota ini berada di ujung sejarah. Pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel akhirnya jatuh. Tembok yang selama lebih dari 1000 tahun melindungi kota, kini tak lagi berdiri. Pasukan Utsmaniyah berhasil memasuki jantung kota. Kekaisaran Bizantium pun berakhir. Di usia 21 tahun, Sultan Mehmed II menorehkan namanya dalam sejarah sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Jatuhnya Konstantinopel bukan hanya kemenangan militer. Peristiwa ini menandai berakhirnya abad pertengahan dan membuka jalan bagi dunia modern. Jalur perdagangan berubah, pusat peradaban bergeser. Dari seorang pemimpin muda, Sultan Mehmed II membuktikan bahwa keberanian, ilmu, dan strategi mampu mengubah sejarah dunia. Inilah sejarah penaklukan Konstantinopel yang mengguncang sejarah dunia. Jika Anda menyukai pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak melewatkan kisah-kisah besar lainnya yang telah membentuk dunia kita hari ini.